Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Tunku Ibnu Sa'dan dalam program Cahaya Hati. Pada kesempatan ini saya akan membahas orang tua merupakan jalan menuju surga. Para hadirin, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, orang tua merupakan anugerah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dengan berkat perjuangan mereka, sehingga kita lahir ke dunia ini, kita bisa menatap bagaimana keindahan ciptaan Allah. Kita bisa menatap bagaimana keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua, bapak, terkadang pergi pagi pulang sore, banting tulang untuk kebutuhan nafkah kita sehari-hari. Begitu juga ibunda, 9 bulan mengandung kita dengan perjuangannya yang sangat luar biasa. Ketika melahirkan kita, bahkan nyawa jadi taruhannya dan mendidik kita hingga dewasa. Terkadang sebaliknya, ketika kita dewasa, kita menjadi orang yang sukses, kita menjadi orang yang hebat, kita menjadi hartawan, kita lupa kepada jasa orang tua. Pada dasarnya, perjuangan mereka sangat besar kepada kita. Begitu juga kesuksesan kita. Harus kita sadari, setiap solat 5 waktunya, orang tua tidak pernah lupa berdoa kepada anak. Terus kenapa hati kita ini, ketika kita menjadi orang yang sukses, ketika kita menjadi orang yang tinggi jabatan, terkadang lupa kepada orang tua, bahkan lupa kepada jasanya yang sungguh luar biasa. Sekarang kita sibuk beribadah kepada Allah, kesibukan kita bahkan kita ahli sedekah, kita senang bersedekah, ibadat-ibadat yang kita lakukan untuk menggapai ridha Allah, tujuan kita untuk menggapai jannah Allah nanti di yaumil qiyamah. Padahal kita tidak menyadari sebenarnya jalan yang kita tempuh itu jauh. Karena ada jalan yang lebih dekat untuk kita menggapai surga Allah. Apa jalan yang lebih dekat itu? Itulah jalan dengan kita berbakti kepada orang tua. Jalan kita mengabdi kepada orang tua. Jalan kita membahagiakan orang tua. Itulah jalan yang sebenarnya yang paling dekat kita dengan jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat, pada suatu ketika Nabiullah Musa bertanya kepada Allah, "Ya Tuhan, siapa nanti temanku di surga ya Tuhan?" Maka pada ketika itu Allah menjawab, "Wahai Musa, silahkan engkau pergi ke satu kota. Nanti engkau cari tukang penjual daging di pasar kota tersebut, itulah temanmu di surga." Maka pada ketika itu Nabi Musa mencari siapa sebenarnya teman yang akan menjadi temannya nanti di surga. Sesampai di kota tersebut, Nabiullah Musa melihatlah seorang pemuda penjual daging. Kemudian Nabi Musa mengikuti jejak penjual daging tersebut. Hingga sore hari Nabi Musa menunggu pemuda itu pulang, kemudian mengikuti. Sesampai di rumah, Nabi Musa melihat apa amal pemuda tersebut, sehingga Allah mengatakan pemuda itu adalah temannya nanti di surga. Ternyata sesampai di rumah, pemuda tadi mengambil dagingnya, kemudian menggiling, memasak, dan menyuap kepada ibunda. Ketika ibunda disuapin nasi oleh anaknya, ibunda senang bahagia, masa tuanya masih ada anak yang berbakti kepadanya.
maka selalu setiap ibundanya habis makan yang disuapkan oleh anaknya, ibunda tersebut berdoa. Nabi Musa melihat ucapan daripada bibir ibunda pemuda tersebut. Ibunda tersebut berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisan Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini teman Musa nanti di surgamu ya Allah. Ternyata itu amalan pemuda tersebut sehingga menjadi teman Nabiullah Musa nanti di hari kiamat dalam surga Allah. Maka coba kita lihat dalam kisah yang lain, seorang pemuda yang penduduk dunia tidak mengenal dia, akan tetapi di penduduk langit, para malaikat, para bidadari cemburu kepada pemuda tersebut. Siapakah dia? Itulah artis tingkat tinggi di mata malaikat dan artis tingkat tinggi di mata para bidadari. Itulah Uwaisul Al-Qarni. Uwaisul Al-Qarni, beliau ketika ibundanya masa tua, beliau memuliakan ibundanya. Bahkan satu keinginan ibundanya yang pada adat susah untuk dia gapai karena dia seorang miskin. Apa keinginan ibundanya di masa tua? Ibundanya berpesan kepada Uwais, Uwais, ibunda ingin untuk melihat Ka'bah Baitullah di ketika masa tua. Maka pada ketika itu, rasa ingin Uwaisul Al-Qarni untuk membahagiakan orang tuanya, beliau latihan setiap hari, berlatih untuk menegakkan ototnya, menggendong anak lembu atau anak keledai untuk menguatkan ototnya supaya sanggup menggendong ibundanya ke Ka'bah Baitullah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, maka berlarut hari, berganti minggu, bahkan berganti tahun, besar anak lembu tersebut, kuat otot Uwaisul Al-Qarni. Maka tibalah musim haji pada ketika itu. Uwaisul Al-Qarni menggendong ibundanya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang dari kota Yaman berangkat ke Ka'bah Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah. Maka dengan amal itu sehingga beliau membawa ibundanya ke Mekah Al-Mukarramah, sampai di Ka'bah Baitullah beliau mengelilingi ibundanya, yaitu mengelilingi Ka'bah. Maka pada ketika itu senang hati ibundanya, bahagia mempunyai anak yang berbakti kepadanya. Maka sampai Rasulullah pun berpesan kepada sahabat, wahai sahabat, apabila engkau jumpa dengan Uwaisul Al-Qarni, mintalah doa daripadanya. Karena kenapa? Doa Uwaisul Al-Qarni itu merupakan doa istijabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, pemirsa, penonton Ubi On TV yang dirahmati Allah, maka boleh kita ambil intisari motivasi dalam kehidupan kita. Ternyata jalan kesuksesan kita, jalan kita menggapai surga Allah, itulah dengan cara berbakti kepada orang tua. Inilah jalan yang lebih dekat untuk kita gapai jannah Allah. Kenapa dalam sejarah Alqamah durhaka dengan Allah? Kenapa dalam sejarah Alqamah bahkan sakaratul maut tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apakah Alqamah ini tidak solat? Bukan. Alqamah ahli solat, Alqamah ahli puasa, bahkan Alqamah rajin bersedekah. Lantas apa penyebab Alqamah ketika sakaratul maut tidak mampu mengucap 2 kalimat syahadat? Ketika Alqamah tidak mampu mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian istri mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengutus sahabat melihat Alqamah, apa penyebabnya? Maka periksa punya periksa, ternyata Alqamah pernah menyakiti hati orang tuanya. Maka dalam sejarah
Alqamah ketika sakaratul maut tidak mampu mengucapkan 2 kalimah syahadat, sampai Rasulullah datang membawa ibunya ke depan Alqamah, ke hadapan Alqamah. Rasulullah ingin membakar Alqamah di depan ibunya, baru sampai ibunya mampu memaafkan dosa Alqamah, dan Alqamah pun ketika itu mampu mengucapkan 2 kalimah syahadat. Sahabat yang dimuliakan Allah, pendengar Ubi On TV yang dirahmati Allah, maka kita selaku anak patutnya kita sadari, patutnya kita menyadari semua yang kita lakukan, kesuksesan kita sekarang tidak luput daripada doa orang tua. Selalu orang tua berdoa kepada kita. Walau sepedih apapun kehidupan orang tua, mereka tetap berdoa untuk kebahagiaan anaknya. Para hadirin, mungkin inilah nasihat daripada saya. InsyaAllah semoga bermanfaat. Kita berjumpa pada kali yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.